Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi, kali ini saya ingin menyampaikan, sebagai orang beriman, kita harus tahu siapa yang harus kita taati di dalam kehidupan kita di dalam negara ini. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59 mencatatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairum wa ahsanu ta'wila. Yang artinya Allah memanggil kita yang mengaku beriman, hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekaliannya kepada Allah dan taatlah kamu sekaliannya kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Apabila nanti kamu terjadi perselisih pendapat, maka kembalikanlah semua urusan itu kepada Allah dan Rasul atau dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Dan barang siapa yang mentaati itu, maka itu adalah jalan yang terbaik dan sebaik-baik daripada akibat. Di dalam ayat ini dikatakan bahwasanya Allah memanggil orang beriman. Kalau kita memang mengaku beriman, tentu kita akan menyahudi dan akan mendatangi perintah itu agar kita mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Kemudian bukan hanya itu, tetapi ada lagi perintah taat kepada ulil amri, yaitu pemimpin kamu. Yang dimaksud dengan ulil amri adalah orang yang mengurusi kepentingan hidup kita. Dalam kaitan ini adalah pemerintah. Nah, kalau kita terjadi perselisihan pendapat, maka pendapat yang berselisih itu kita kembalikan kepada apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi kalau kita tidak melakukan itu, akan dipertanyakan iman kita. Karena Allah memerintahkan agar kita itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi tak kala kita tidak mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya serta ulil amri, maka akan menjadi pertanyaan besar terhadap iman kita. Apakah iman kita itu sudah benar? Nah, saudara-saudara sekalian, dalam kaitan ini, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kepada ulil amri, yaitu orang-orang yang mengurusi, kelompok yang mengurusi urusan umat, dalam kaitan ini adalah pemerintah, telah membuat aturan demi penyelamatan umatnya, demi menyelamatkan bangsanya, yaitu agar dapat melawan COVID-19 atau virus corona, karena itu sangat membahayakan sekali. Sekarang korban terus berjatuhan. Baru saja tadi telah diberitakan di sebuah televisi swasta pada jam 13 tadi, 3 dokter yang ikut mengurusi, menjadi garda terdepan mengurusi orang-orang yang terkena virus corona atau COVID-19 meninggal dunia. Lalu kita sebagai orang beriman, di mana nurani kita? Kita diminta oleh Allah dan Rasul agar kita itu mencegah mudarat. Sebagai orang beriman harus wajib mencegah mudarat. Mudarat yang sedang kita hadapi, mudarat yang sangat besar, yaitu virus yang mengancam kehidupan manusia. Kemudian ulil amri sebagai orang yang mengurusi urusan kita, urusan hidup kita,
itu telah membuat rumusan apa yang harus kita kerjakan. Kita harus satu, menjaga diri kita, mengisolasi diri kita. Kemudian kita tidak membuat kerumunan-kerumunan. Kemudian kita harus mengadakan isolasi sendiri, tidak mesti diisolasi oleh pemerintah. Dengan demikian berarti kita telah membantu pemerintah di dalam mengejawantahkan perintah Allah dan Rasul agar kita itu memerangi wabah yang sedang mengancam kehidupan umat. Karena dengan adanya kita mengisolasi diri, kita tidak mendatangi kumpulan-kumpulan orang banyak, tidak mendatangi banyaknya kerumunan orang. Kemudian kita memakai masker untuk melindungi diri dan lain sebagainya. Itu adalah standar yang sudah ditetapkan oleh ulil amri. Karena berdasarkan pengalaman, itulah yang harus dilakukan di dalam memutus berkembang biaknya virus yang semakin mengganas. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara kaum muslimin, bangsa Indonesia dan orang-orang beriman, tunjukkanlah eksistensi iman kita mentaati Allah dan Rasulnya. Termasuk kita tidak melaksanakan ibadah sholat di masjid, tidak berdosa, karena justru Rasulullah pernah memberikan rukhsah kepada orang-orang yang sholat Jumat. Hanya karena hujan saja Rasulullah memerintahkan kepada muadzzinnya dan diajarkan kepada Ibnu Abbas tak kala itu. Karena Ibnu Abbas mengatakan, aku diperintah oleh Rasulullah seperti ini. Jadi orang yang memanggil seorang sholat Jumat itu tidak menggunakan kata-kata hayya 'alas sholah yang artinya mari kita tegakkan sholat, tetapi diganti dengan kalimat shollu fi buyutikum, sholatlah kamu di rumah kamu masing-masing. Artinya sholat jamaah pada hari Jumat hanya karena hujan yang tidak mengandung resiko bahaya, itu pun Rasulullah telah memberikan keringanan, tidak berdosa, tidak merusak iman, agar kita tidak mendatangi Jumat itu. Apalagi ini, bahaya yang mengancam itu bukan sekedar basah, bukan sekedar becek seperti hujan, tetapi maut. Bayangkan, kalau ini terjadi terus berkepanjangan, banyak yang akan berdampak. Ekonomi, keamanan pun akan terganggu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang merasa beriman, coba periksa diri kita, periksa keimanan kita. Apakah kita sudah melakukan tugas keimanan kita untuk mentaati Allah, mentaati Rasul, dan ulil amri? Ini semua menjadi tanggung jawab kita juga karena di dalam penyebaran virus corona itu yang paling efektif adalah di dalam kerumunan orang banyak. Maka itu pengajian-pengajian, dakwah-dakwah, tausiah-tausiah untuk sementara ini kita liburkan karena tidak berdosa di dalam menghadapi suatu mudarat seperti ini. Bahkan kita diperintahkan darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih, mendahulukan menolak mudarat itu lebih baik daripada mengambil manfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.